Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi untuk mencetak generasi muda yang kompeten dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Penguatan sumber daya manusia atau SDM pertanian menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Meninjau langsung Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Medan di Deli Serdang, Sumatera Utara, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendorong pemerintah memperkuat SDM pertanian nasional, salah satunya melalui dukungan pengembangan pendidikan di Polbangtan Medan. Firman menilai, pendidikan vokasi pertanian memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten, adaptif, dan siap menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah. Ia berharap Polbangtan mampu menciptakan pelaku usaha pertanian di samping mencetak tenaga pendamping dan penyuluh pertanian. Di sisi lain, ia mengapresiasi Kementerian Pertanian karena telah berupaya mempersiapkan solusi bagi tantangan regenerasi petani melalui penyelenggaraan pendidikan di Polbangtan. Polbangtan ini adalah merupakan kawah condro di mukonya untuk generasi-generasi penerus petani kita. Ini sebetulnya konsep dasar, kalau kita mau mengembangkan petani milenial, ya dimulai dari Polbangtan ini. Kita tidak bisa tiba-tiba nyomot orang di tengah jalan kemudian diklaim menjadi petani milenial. Karena semua berilmu. Nah, ilmu dasar ini itu ada di Polbangtan tadi. Nah, oleh karena itu tadi kami minta kepada pemerintah agar anggaran 5 miliar dan kemudian perlengkapan untuk mendukung praktek. Lebih lanjut, Firman mendorong penyediaan dukungan sarana praktik yang memadai, termasuk peralatan pertanian modern yang membantu mahasiswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Ia juga mengapresiasi semangat mahasiswa Polbangtan yang ingin kembali ke daerah masing-masing setelah lulus untuk membangun sektor pertanian di daerahnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Rekarinta Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendorong PLN dan Pertamina memperkuat mitigasi serta menjaga keandalan pasokan energi agar pemadaman listrik dan kelangkaan BBM tidak kembali terjadi. Belakangan ini beberapa wilayah di Surabaya, Jawa Timur mengalami pemadaman listrik bergilir akibat kendala teknis operasional pada pembangkit. Sementara itu, BBM bersubsidi jenis Pertalite sempat mengalami kelangkaan pada bulan lalu akibat lonjakan pembelian yang melebihi kuota yang telah ditentukan pemerintah. Anggota Komisi 12 DPR RI Maytri Citra mengaku optimis PLN dan Pertamina mampu mengatasi permasalahan pasokan energi dan melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pasalnya, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat distribusi energi nasional yang dilengkapi sistem ketenagalistrikan Jawa Bali, terminal BBM, serta depot LPG. Karenanya Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Surabaya untuk memastikan BUMN Energi bekerja optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, hari ini sangat krusial terkait kelangkaan BBM subsidi di SPBU di wilayah Jawa Timur dan juga terjadi pemadaman listrik yang substansinya memang kewenangan penuh milik PLN, tapi alhamdulillah semuanya teratasi dengan baik oleh mitra kerja kami dari Komisi 12. Seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Andi Muzakir Akil menekankan pentingnya pengawasan dan perbaikan infrastruktur energi untuk menciptakan keandalan sistem ketenagalistrikan. Salah satunya mungkin melakukan pengawasan, yang kedua mungkin bagaimana agar supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Apa masalahnya? Titik permasalahannya apa? Sehingga itu harus diperbaiki, semuanya itu harus kita buat penyelesaiannya agar supaya sekali lagi tidak terjadi blackout seperti yang kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong percepatan penanganan campak di Aceh melalui penguatan program imunisasi, peningkatan cakupan vaksinasi, serta pemenuhan layanan kesehatan yang memadai.
Kasus campak di Provinsi Aceh diperkirakan mencapai 5.000 kasus. Hal ini diduga terjadi karena cakupan imunisasi yang masih rendah di wilayah tersebut. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mendorong percepatan penanganan campak melalui penguatan program imunisasi dan pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. Yahya Zaini mengatakan cakupan imunisasi di Aceh masih rendah, bahkan di beberapa wilayah dicatat masih 0%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, cakupan imunisasi provinsi baru mencapai 33%. Angka ini jauh di bawah cakupan nasional yang telah melebihi 80%. Padahal pemerintah daerah Aceh disebut memberikan dukungan besar terhadap program jaminan kesehatan nasional dengan mengucurkan anggaran hingga 500 miliar rupiah. Yahya Zaini meminta penanganan campak mendapatkan perhatian lebih serius karena tingginya kasus menjadi sinyal untuk memperkuat program imunisasi serta dukungan ketersediaan vaksin dan bahan medis lainnya. Ada sekitar 5.000 kasus dengan 1.400 terkonfirmasi. Yang ini salah satu sebabnya karena cakupan imunisasi yang ada di Aceh itu sangat rendah, bahkan 0%. Oleh karena itu kita berharap kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan kerjasama dengan Pemda bagaimana supaya imunisasi ini bisa ditingkatkan agar supaya anak-anak kita sehat, tidak terdampak dengan penyakit campak yang membahayakan bagi kesehatan mereka. Dinkes Provinsi Aceh mencatat, kasus campak didominasi oleh anak yang belum mendapatkan imunisasi, yaitu lebih dari 90% dari total kasus. Berdasarkan temuan ini, Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan vaksin serta bahan medis habis pakai untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Dari Banda Aceh, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerataan pembangunan merupakan komitmen DPR RI dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya terkait upaya DPR RI melalui rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam memperkuat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI terus mendorong hadirnya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan melalui rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kehadiran rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah kepulauan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.380. Dari jumlah itu, sekitar 7.000 pulau tercatat berpenghuni. Mirisnya, fokus pembangunan yang dijalankan pemerintah seolah terpusat di 6 pulau utamanya, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji dari 1.204 pulau kecil berpenduduk di Indonesia, hanya 41 pulau atau sekitar 3% yang berstatus maju. Sebanyak 268 pulau atau 22% masuk kategori berkembang. Sementara 835 pulau atau 69%-nya masih berstatus tertinggal. Adapun 60 pulau lainnya atau 4,98% tergolong sangat tertinggal. Ada 2 poin utama yang menjadi kendala pembangunan di daerah kepulauan, yaitu political will dan ketersediaan anggaran daerah. Apalagi saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk memangkas dan transfer ke daerah. Maka sudah pasti kekuatan fiskal daerah untuk melakukan pembangunan semakin terhimpit. Disinilah letak urgensi dari pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Harapan besarnya, RUU Daerah Kepulauan dapat menjamin kepastian dana khusus kepulauan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Christy Barens, menegaskan RUU ini bukan ditunjukkan untuk membentuk daerah otonomi baru maupun daerah otonomi khusus. Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan dapat memperkuat pengaturan tata kelola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dan kami berharap bahwa undang-undang ini menjadi sebuah terobosan besar dalam meleverage ya, memperkuat dan sebagai daya ungkit untuk memastikan daerah-daerah kepulauan tidak ditinggalkan. Negara harus hadir sehingga memberikan aspek keadilan, kebijakan pembangunan tidak bias darat, tetapi juga berbasis dengan karakteristik kewilayahan daerah kepulauan saat ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. Oleh sebab itu, kebijakan afirmasi yang sementara kita godok ini, kita akan atur, kita akan bahas dengan sebaik-baiknya supaya dengan semua pihak terkait termasuk dengan pihak pemerintah pada waktunya nanti kita bisa dapat satu titik temu yang terbaik. Infrastruktur untuk transportasi laut dan kapal penyeberangan menjadi urat nadi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Akses ini sangat vital untuk menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Pasalnya hingga kini masih ada masyarakat di daerah kepulauan yang mengeluhkan minimnya armada kapal transportasi. Akibatnya terjadi antrean panjang sehingga mobilitas masyarakat serta roda perekonomian menjadi tersendat. Hadirnya RUU Daerah Kepulauan diyakini dapat menangani persoalan kondisi transportasi laut yang belum memadai. Masyarakat kepulauan, transportasi laut dan penyeberangan ini adalah akses utama menuju layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan distribusi pangan, dan juga kebutuhan pokok. Jadi di sini juga saya berharap RUU Daerah Kepulauan ini dapat mendorong adanya jaminan standar pelayanan minimum transportasi kepulauan, pendanaan khusus, penyediaan kapal cadangan dan subsidi yang berkelanjutan, serta integrasi antara pelabuhan. Pembahasan mengenai RUU Daerah Kepulauan sejatinya sudah tertahan hampir 24 tahun. Selama itu pula banyak daerah kepulauan besar yang masih tertidur karena negara belum hadir sepenuhnya. Bahkan masyarakat kepulauan masih mengalami masalah kebutuhan dasar. Di antaranya sulitnya akses listrik, air bersih, hingga pasokan energi gas yang terhambat akibat cuaca buruk. Jadi sebetulnya RUU ini bagaimana agar masyarakat yang ada di pulau-pulau itu bisa menikmati kemerdekaan. Kehadiran pemerintah, kehadiran infrastruktur. Kalau ada pemerintah hadir, berarti infrastruktur hadir. RUU Daerah Kepulauan digadang-gadang mampu menjelma sebagai keadilan pembangunan serta memperkuat perlindungan masyarakat kepulauan. Dengan kata lain, regulasi ini akan menegaskan komitmen negara
dalam menjaga kedaulatan serta pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 menandai komitmen negara dalam memperkuat pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Kini tantangannya adalah memastikan Ditjen Pesantren tidak hanya menjadi struktur baru, tetapi mampu melahirkan kebijakan, anggaran, dan program yang benar-benar meningkatkan kualitas lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Dukungan dan pengawasan Komisi 8 DPR RI menjadi kunci agar tujuan memperkuat pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dapat terwujud. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Baik, terima kasih pemirsa. Untuk mengatasi berbagai isu yang terjadi di pesantren hingga saat ini seperti bullying, pelecehan, dan yang lainnya. Dan yang baru ramai juga adalah isu pembakaran santri di salah satu pesantren di Lombok. Kementerian Agama melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 kini telah menetapkan Direktorat Jenderal Pesantren. Lantas apakah memang Dirjen Pesantren ini benar-benar bisa menjadi jawaban untuk mengatasi isu tersebut? Lalu bagaimana anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan Dirjen Pesantren ini? Saat ini saya di sini bersama dengan Bapak Marwanda Sopang selaku Ketua Komisi 8 dari Dapil Sumatera Utara 2 fraksi PKB. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Kira-kira terkait Dirjen Pesantren ini sudah bagaimana perkembangannya Pak? Baru terbitnya Perpres ya. Kita masih menunggu struktural dari Dirjen yang nanti akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Jadi ada Dirjen, tentu nanti akan ada direktur-direktur. Sehingga dengan terbitnya KMA dari Kemenpan RB, maka sudah bisa dibedakan antara pendis dan pesantren. Perjuangan lahirnya Dirjen Pondok Pesantren ini, Dirjen Pesantren ini sejarah panjang. Setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren, sampai saat ini belum ada secara khusus diurusi oleh satu kedirjenan. Maka karena itu di beberapa kesempatan kita meyakinkan pemerintah bahwa kehadiran Dirjen ini penting. Karena sejarah pesantren itu cukup panjang, jauh sebelum ada negara Republik Indonesia. Masih dalam Nusantara, pesantren sudah eksis sebagai lembaga yang mencerdaskan anak bangsa. Nah, kecerdasannya seperti apa? Kecerdasannya punya tokoh-tokoh yang memerdekakan Indonesia, dan bahkan pelaksana pemerintah setelah Indonesia merdeka. Keberadaan pesantren ini masih berlanjut
sekalipun ada beberapa pasal di dalam pendidikan, pesantren ini kurang terurus dengan baik. Maka lahirnya Dirjen Pesantren ini mestinya sebuah jawaban setelah ada undang-undang pesantren. Apa saja yang harus diurus? Satu, mengenai keberadaan pesantren, kemudian kedudukan pesantren supaya sama dengan pendidikan lainnya, sehingga nanti anak-anak yang menyelesaikan pendidikan di pesantren setara dengan yang lainnya. Yang berikutnya tentu proses belajar mengajar kita juga ingin sama dengan pendidikan lainnya. Maka karena itu tenaga pengajar, guru-guru supaya pemerintah memberikan perhatian. Itu nanti yang akan diatur di dalam kedirjenan pesantren. Terkait dengan berbagai hal yang terjadi di pesantren, tentu ini tidak bisa menjadi beban pesantren sendiri, karena berbagai hal yang terjadi itu di tempat-tempat lain juga terjadi. Ini tantangan kita bersama. Mungkin saja ini nggak tahu nih kira-kira yang menjadi penyebab itu apa. Penelitian secara khusus, katakanlah kekerasan, kemudian ada penyimpangan, sama-sama terjadi, tapi beban moralnya memang di pesantren lebih berat dibanding tempat-tempat lain. Saya kira itu. Maka karena itu kita mengusulkan dalam hal mengurusi pesantren sesuai dengan hasil output dari pendidikan itu, maka pemerintah kita sarankan supaya memberikan perhatian dengan kehadiran pemerintah termasuk anggaran. Kira itu. Kalau untuk anggarannya sendiri kira-kira sudah ada pembahasan lebih lanjut belum Bapak untuk Dirjen Pesantren ini? Karena belum ada dirjennya secara eksis struktural, belum. Masih dalam semacam rumah ya, rumahnya masih dipendis, sehingga dia semacam satu struktural direktur pesantren. Direktur pesantren itu sudah ada anggarannya, tapi kalau dia menjadi dirjen itu belum. Kalau pertanyaannya berapa itu kira-kira, tentu kita belum tahu karena itu terkait dengan jumlah pesantren, terkait dengan jumlah guru-guru, dan lain-lain. Tapi kita di Komisi 8 sudah mengusulkan paling tidak merespon kebutuhan para guru sekitar 4,5 triliun. Kira itu yang sudah dibahas di Komisi 8. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, berarti dapat kita simpulkan bahwa hingga saat ini dari Komisi 8 sendiri juga masih menunggu kepastian terkait struktur pasti dan siapakah nanti yang akan menempati posisi-posisi di Dirjen Pesantren ini untuk nantinya membahas lebih lanjut terkait isu-isu pesantren yang ada. Dan saat ini untuk biaya sendiri, biaya anggaran sendiri untuk guru-guru di pesantren dari Komisi 8 sendiri mengusulkan sekitar 4 triliun untuk dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas guru-guru di pesantren. Demikian laporan kami dari lapangan, pemirsa. Terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Sebenarnya seberapa besar sih tantangan industri kita bisa survive ke depannya, Pak? Oke, pada saat ada konflik, kemudian situasi global dunia tidak menentu, harga minyak naik, harga minyak mentah naik, ini pasti akan membawa dampak yang kemana-mana, terutama sektor industri itu pastilah Mbak. Bahan baku industri yang ada di Indonesia ini kan masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah kalau dolar naik, ya mesti naik juga.
Tapi bagaimanapun memang industri butuh kebijakan. Jadi Komisi 7 sendiri menekankan apa aja? Kami itu kan ya nggak bisa merintah, Mbak. Cuman Betul. bisanya ngawasi. Betul. Nah, di sini butuh leader yang kuat. Di sini butuh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang harus gimana ya, kuat. Kau laksanakan ini, tidak boleh ini. Kalau masih kau coba lakukan ini, wassalam Mbak di Indonesia. Terkait tarif pajak normal untuk PT dan CV itu di angka 22% ya Pak. Itu gimana sih Pak kondisi realnya di lapangan ini? Menurut saya silahkan pemerintah mau naikkan pajak berapapun, silahkan. Apa kebutuhannya pemerintah gitu loh. Ya memang tugas pemerintah itu misalkan untuk menahan laju inflasi harus ngambil pajak, ya monggo. Tapi kebutuhannya harus ditransparansikan kepada rakyat. Tidak boleh tidak. Pajak sampai naik segitu tuh buat apa? Mau ngambil dari PT dan CV berarti dari sektor usaha. Iya. Pemerintah harus real bantu mereka dong. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Baik, selamat sore dan terima kasih rekan Azia. Kita masuk ke segmen media online nasional pemirsa. Di sini berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai sidang uji material KUHP dan BPK berwenang penuh menentukan kerugian negara. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini dalam sidang uji material Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Mahkamah Konstitusi, DPR RI menegaskan bahwa kewenangan menentukan ada atau tidaknya kerugian negara merupakan ranah konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem ketatanegaraan yang telah mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara. Sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan juga mekanisme yang berlaku. Di sini DPR RI berpandangan bahwa penentuan kerugian negara oleh BPK menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat penegakan hukum yang objektif. Dengan kewenangan yang jelas dan juga sesuai amanat konstitusi, DPR RI berharap proses pembuktian dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana keuangan negara dapat berlangsung secara profesional, transparan dan juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai Banggar yang menyoroti silpa APBN 2025 mencapai 255,5 triliun rupiah. Kita lihat lagi pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Badan Anggaran DPR RI menyoroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran APBN tahun anggaran 2025 yang mencapai 255,5 triliun rupiah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, DPR RI memandang besaran silpa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar perencanaan, penyerapan dan juga pelaksanaan anggaran negara ke depannya semakin efektif, tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Di sini juga pemirsa DPR RI menegaskan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Banggar DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kualitas belanja negara, memperkuat koordinasi antar kementerian dan juga lembaga, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan sidang uji material KUHP, BPK berwenang penuh menentukan untuk kerugian negara, serta Banggar yang menyoroti silpa APBN 2025 mencapai 255,5 triliun rupiah. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.